Ya, pemirsa, sejumlah siswa SMA Negeri 17 di Kecamatan Legok, Tangerang, Banten panik saat atap ruang kelasnya ambruk. Ya, insiden terjadi bersamaan dengan hujan deras dan petir yang menyambar. Kepanikan terjadi saat atap ruang kelas 11 SMA Negeri 17 Legok, Tangerang, Banten tiba-tiba ambruk setelah tersambar petir. Sejumlah siswa yang berada di dalam ruang kelas langsung histeris. Mereka berhamburan berebut keluar ruang kelas lantaran khawatir tertimpa reruntuhan atap. Menurut saksi, peristiwa itu terjadi saat wilayah Legok dilanda hujan deras mengguyur wilayah Legok, Tangerang, Banten. Di saat yang sama, tiba-tiba petir menyambar atap ruang kelas 11 disusul terjangan angin kencang yang membuat reruntuhan atap ruang kelas berterbangan. Ya, tadi aja ada kilat, apa itu, gede, terus ada angin juga, terus apa itu, halilintar. Gelap yang gede itu. Sama petir. Sama petir. Ini langsung goyang. Atas insiden ini, kegiatan belajar dan mengajar untuk kelas 11 terpaksa dipindahkan sementara ke ruang kelas lainnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan mewarnai karapan sapi akbar ke Semadura yang memperebutkan Piala Presiden di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, insiden yang awalnya hanya dipicu aksi protes salah satu peserta berubah menjadi keributan yang menyebabkan seorang anggota Brimopolda Jatim terluka saat berusaha melerai. Kemeriahan karapan sapi Piala Presiden di Stadion Muhammad Nur, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur berubah menjadi ketegangan saat puluhan orang terlibat kericuan di tengah lapangan jalur pacu. Sejumlah orang merusak fasilitas, pembatas jalur pacuan dan kursi-kursi penonton. Insiden berawal saat di babak final, salah satu peserta dan pendukungnya protes. Mereka tidak puas terhadap hasil pertandingan yang ditentukan panitia. Dalam kericuan, sejumlah orang juga kedapatan membawa senjata tajam. Seorang anggota Brimob terkena sabetan celurit di lengan saat berusaha meredam kericuan. Pihak keamanan TNI Polri berhasil menangkap pelaku. Dari salah satu kubu peserta, karena ketidakpuasan dari keputusan panitia, kemudian terjadi sedikit insiden yang menyebabkan dari salah satu anggota BKO Brimob terluka. Untuk kejadiannya, untuk korban dan untuk yang pelakunya sudah kita amankan. Kini pihak yang bertikai diamankan petugas dan diperiksa di Satreskrim Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Sakrawi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang ibu rumah tangga tewas terlindas truk di Kabupaten Mojokerto. Ya, sebelum terlindas truk, korban yang akan mengantar anaknya sekolah bertabrakan dengan sepeda motor lain yang dikendarai oleh seorang pelajar. Sejumlah warga dan petugas PMI berusaha mengevakuasi korban dari kolong truk di Jalan Raya Melaten, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Usai truk diminta mundur, korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Korban tewas merupakan ibu rumah tangga, sementara anaknya mengalami luka di tangan dan kaki. Sebelum kejadian, diketahui korban bermaksud menyalip truk besar bertabrakan dengan pemotor lain dari arah berlawanan. Korban yang tak bisa mengendalikan laju motor terlempar hingga masuk ke kolong truk. Korban yang MD itu dari utara, sempat nyalip kendaraan besar itu, terus yang aero dari selatan itu bertabrakan dulu, langsung korbannya masuk di kolong. Truk bermuatan semen dan 2 sepeda motor dibawa ke Mapolres Mojokerto guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin melaporkan.
Bisa sebuah minibus rombongan pengantar pengantin ludes terbakar di jalur tol Malang Pandaan di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, belasan penumpang sempat panik saat berusaha selamatkan diri. Asap membumbung tinggi saat minibus pengangkut pengiring pengantin baru terbakar di kilometer 66A ruas tol Malang Pandaan. Tepatnya di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Api membakar seluruh isi minibus mengangkut belasan orang hendak mengantarkan pernikahan pengantin asal Kabupaten Probolinggo. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Ada keluar asap itu, Pak. Nah, sebelum itu penumpang turun semua udah panik, Pak. Pokoknya udah panik ya. Udah panik. Habis itu penumpang turun semua. Setelah penumpang turun nggak sempat menyelamatkan barang yang ada di dalam, Pak. Pokoknya semua turun semua. Dalam keadaan kosong, yaitu api tiba-tiba langsung besar, Pak. Diduga penyebab kebakaran mobil karena korsleting listrik. Selanjutnya seluruh penumpang dievakuasi ke rest area terdekat sambil menunggu keluarga yang akan membawa pulang seluruh penumpangnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal tongkang menabrak perahu nelayan di perairan Tampo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ya, akibat tabrakan seorang nelayan ditemukan tewas dan satu nelayan lainnya dilaporkan hilang. Dia yang lewat di tengah-tengah itu. Kapal tongkang yang ditarik kapal tugboat menabrak perahu nelayan di perairan Tampo, Kabupaten Muna. Bodoh sekali ini orang nih. Insiden ini terjadi saat perahu nelayan memotong jalur kapal tongkang yang melintas. Diduga perahu alami mati mesin usai tersangkut tali penarik tongkang. Benturan kuat mengakibatkan perahu hancur dan diduga 3 nelayan terhempas ke laut. Itu orangnya di samping sana lari, berenang. Satu orang bernama Muhtari, 48 tahun, berhasil menyelamatkan diri. Satu orang lain, Larone, 63 tahun, ditemukan tewas sekitar 0,6 mil laut dari lokasi kejadian. Satu buah longboat yang ditabrak oleh tongkang buana di perairan Selat Tiworo antara Tampo dan Pulau Tobia. Satu orang korban berhasil ditemukan dalam kondisi Mike Delta. Tim SAR gabungan masih mencari satu nelayan yang dilaporkan hilang. Kasus ini ditangani Polairut Polda Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri kematian Timothy Anugrah Putra, mahasiswa Udayana, masih terus dalam penyidikan pihak kepolisian. Ya, polisi memeriksa 19 saksi CCTV dari lokasi. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban, tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan. Karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan sangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak polisi, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Namun pihak kampus Universitas Udayana membantah kamera pengawas di lokasi rusak dan menyatakan CCTV di gedung FISIP berfungsi, namun ada lokasi blind spot saat peristiwa terjadi. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Rektorat Universitas Udayana akan mengeluarkan beberapa mahasiswanya yang diduga terlibat dalam ujaran tindak berempati terhadap Timothy Anugrah Putra yang meninggal dunia akibat melompat dari lantai 2 gedung kampus jika terbukti bersalah. Pasca viralnya tangkapan layar chat grup di media sosial yang berisi ujaran tidak berempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana pasca meninggalnya Timothy Anugrah Putra, ditanggapi tegas pihak Rektorat Universitas Udayana. Rektorat Universitas Udayana menyebut mereka dijatuhkan sanksi nilai buruk untuk mata kuliah soft skill dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pengurus organisasi kemahasiswaan. Bahkan sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas akan dilakukan jika terbukti bersalah. Tangkapan layar atau itu adalah asumsi ya. Jadi ada asumsi bahwa setelah meninggal saja dibully, apalagi sebelumnya. Tentu kita tidak bisa mengkonfirmasi ini sebelum ada penyelidikan lebih lanjut, Pak. Fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPD. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan tindakan yang dituduhkan, dan juga sejauh mana dampaknya, dan sanksi apa yang tepat diberikan sesuai dengan aturan. Sementara terhadap 2 mahasiswa kedokteran yang masih berstatus koas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar yang turut dalam ujaran nirempati tersebut sedang dilakukan komunikasi antara pihak Dekan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk langkah yang akan diambil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, pemirsa, warga Samarinda gempar oleh kaburnya 15 tahanan dari ruang sel Polsek Samarinda Kota. Ya, para tahanan kabur dengan cara jebol dinding kamar mandi di ruang tahanan. Inilah para tahanan yang dibekuk polisi usai kabur dari sel tahanan Polsek Samarinda Kota. Para pelaku ini langsung dibawa ke rumah tahanan Polresta Samarinda untuk diamankan. Dari 15 tahanan yang kabur, 10 orang sudah berhasil kembali diamankan. Para tahanan tersebut telah merencanakan kabur dengan cara menjebol dinding sel tahanan dengan menggunakan pipa jemuran dan paku. Para tahanan yang kabur diketahui merupakan tersangka dari berbagai kasus, mulai dari curanmor, narkoba, hingga persetubuhan anak di bawah umur. Ini kita sudah mengamankan 10 orang, ya 10 orang tersangka yang tadi malam tahanan yang kabur. Kalau kemarin rekan-rekan media pasti sudah monitor semua, itu ada 15 tahanan kita yang kabur dari tahanan Polsek Samarinda Kota. Alhamdulillah berkat kerjasama dan bantuan juga dari seluruh relawan dan seluruh masyarakat yang ada. Jadi masih ada kurang 5 orang lagi. Ini anggota masih terus bergerak di lapangan untuk memastikan untuk bisa kita amankan yang 5 orang ini lagi. Saat ini petugas gabungan masih melakukan pengejaran kepada 5 tahanan yang masih kabur. Propam Polda Kalimantan Timur juga melakukan penyelidikan internal kepada para petugas jaga terkait kasus tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis iNews Ardi Wirya dari Polsek Samarinda. Ya, selamat pagi Ardi, apakah polisi sudah berhasil mengamankan sisa napi yang kabur? Ya, terima kasih Yasmin. Untuk hari ini saya berada di Polsek Samarinda Kota dan update terakhir terkait masalah tahanan yang kabur. Saat ini masih ada 5 tahanan yang masih melarikan diri dari sel Polsek Samarinda Kota. Ya, untuk saat ini memang petugas gabungan masih berupaya melakukan pencarian di seluruh pelosok daerah di Samarinda, kota Samarinda. Dan perlu saya informasikan juga, saat ini tim gabungan itu juga bekerja sama dengan Polres dari Bontang, dari Samarinda, dan
Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memantau dan mencari para tahanan yang masih melarikan diri untuk juga mempersempit ruang gerak mereka untuk melarikan diri. Dan juga tim gabungan juga melakukan penjagaan di bandara, pelabuhan, dan juga terminal-terminal yang diindikasi mereka akan menggunakan kendaraan tersebut. Dan perlu saya informasikan juga pada hari ini memang Polda Kaltim juga nanti akan melakukan pengecekan secara langsung di lokasi Polsek Samarinda Kota ini. Dan sebelumnya memang pada hari Minggu 15 tahanan di sel Polsek Samarinda Kota itu melarikan diri dengan cara menjebol dinding kloset dengan menggunakan pipa. Nah, dari keterangan Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Henry Umar menyebutkan bahwa para pelaku ini sudah merencanakan untuk melakukan pelarian diri itu sejak hari Jumat. Dan sejak hari Jumat mereka melakukan perencanaan dan melakukan pembongkaran di dinding kloset itu hingga pada hari Minggu Minggu sore para tahanan itu melarikan diri. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa Polsek ini memang merupakan dulunya adalah rumah sakit peninggalan Belanda pada tahun 1940 begitu. Dan sampai saat ini juga sudah menjadi cagar budaya, makanya tidak ada instruksi untuk direnovasi karena sudah menjadi cagar budaya. Dan sampai saat ini juga tim sudah melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk melakukan pencarian. Ya, baik, terima kasih rekan Ardi Wirya melaporkan langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, terekam detik-detik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini hendak push up di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, Purbaya terbirit-birit karena telat dalam acara yang dihadiri oleh Presiden. Ada kejadian menarik saat penyerahan barang bukti korupsi di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Senin pagi. Terekam detik-detik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terlambat saat menghadiri penyerahan barang bukti korupsi 13 triliun rupiah dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan. Awalnya Presiden Prabowo Subianto sudah tiba terlebih dahulu bersama dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Prabowo berbincang dengan Jaksa Agung di hadapan setumpuk uang yang merupakan hasil pengungkapan kasus korupsi. Selang beberapa menit kemudian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa datang tergopoh-gopoh menghampiri Prabowo. Purbaya kemudian memberi salam hormat kepada kepala negara. Gestur Purbaya pun terlihat membungkuk seperti orang meminta maaf. Kemudian Purbaya hendak melakukan push up, namun hal itu dibatalkannya setelah Presiden Prabowo menepuk bahunya. Jadi kita akan lihat ke depan seperti apa. Itu mungkin di atas itu kita akan pertimbangkan kalau pertumbuhan kita udah stabil di atas 6%. Mungkin juga kalau udah tumbuh di atas 6 saya nggak perlu lagi itu. Karena pajaknya kan naik kenceng. Jadi kita lihat dulu seperti apa perkembangannya ke depan. Pak, tadi thank you. Saran itu maksudnya apa sih? Oke, aku di kisaran yang terlambat tadi hampir disuruh push up gua tuh. Kemarin push up kamu, waduh, gua udah mau gini tuh. Ini terlambat lagi ya. Bapak kemarin kan Bapak kan bilang mau melakukan penangkapan besar-besaran Pak, itu sama oknum bea cukai dan pajak Pak. Nanti kita nanti hari Jumat kita update hari Jumat ya. Purbaya pun kemudian mengikuti kegiatan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai lebih dari 13,2 triliun rupiah. Uang tersebut didapat dari pengungkapan kasus korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, sidak kantor pajak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pergoki karyawan sedang olahraga di jam kerja. Ya, Purbaya juga mencoba menelpon call center Ditjen Pajak.
Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jumat pagi. Kedatangannya tanpa banyak pengawalan mengejutkan para pegawai. Situasi menjadi kikuk saat Purbaya berhenti di salah satu ruangan dan menyaksikan sejumlah pegawai perempuan sedang berolahraga pound fit. Selanjutnya, Purbaya juga menelepon call center di Jen Pajak. Ini dengan Bapak siapa saya bicara? Bapak Purbaya, Mbak. Bapak Purbaya ada yang bisa bantu. Belakangan, Purbaya memang kerap mengecek langsung kegiatan para pegawainya. Ia bahkan mengancam akan memecat pegawai yang ketahuan nongkrong di jam kerja. Iya, itu memang kalau kita baca-baca di media sosial ya, beragam komentar disuarakan oleh masyarakat ataupun warganet gitu. Ada yang bilang kalau misalnya kegiatan tersebut tidak pantas dilakukan di jam kerja. Setuju. Tapi ada juga yang melakukan pembelaan, menginformasikan katanya ada memang kalau BUMN atau perusahaan swasta, kalau misalnya Jumat pagi itu ada kegiatan olahraga bareng gitu ya. Oh, berarti ada schedule-nya ya. Tapi mungkin orang melihatnya bahwa kalau memang olahraga mungkin di luar gedung, bukan di dalam gedung, dan mungkin jam-jam operasional. Tapi dulu baik lagi ya, karena memang mungkin atasannya sudah mengeluarkan kebijakan diperbolehkan ada kebijakan tertentu yang dikeluarkan gitu ya. Tapi kalau sejauh ini dari Kementerian Keuangan juga belum memberikan penjelasan resmi terkait dengan hal tersebut ya. Kalau menurut pemirsa gimana nih? Apakah olahraga di Jumat pagi atau seperti apa nih bagi para pegawai di pemerintahan kita saat ini ya? Kita kembalikan kepada masyarakat yang menilai tentunya ya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Kejaksaan Agung serahkan uang sitaan korupsi CPO 13 triliun rupiah. Ya, Presiden Prabowo Subianto yang hadir saat penyerahan mengatakan uang tersebut bisa bantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi CPO. Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai 17 triliun rupiah. Namun sekitar 4,4 triliun rupiah belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari dua korporasi. Total lebih dari 13,2 triliun rupiah uang yang disita diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang senilai 2,4 triliun rupiah dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan berita acara penyerahan kepada Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Penyerahan uang pengganti dari Kejaksaan kepada pemerintah diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap ya kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Menurut Prabowo, hingga akhir 2026 akan ada perbaikan kampung nelayan. Setiap kampung nelayan diperkirakan memiliki penduduk 5 juta orang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menggelar sidang kabinet paripurna. Ya, Presiden apresiasi menteri karena banyak program telah penuhi target.
Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna. Di depan jajaran kabinetnya, Presiden menyampaikan apa saja target pemerintah yang telah dicapai. Sementara itu, para menteri telah datang ke Istana Kepresidenan sejak Senin siang. Dalam rapat kabinet paripurna ini, Presiden mengapresiasi seluruh anggota kabinetnya yang telah bekerja keras mensejahterakan rakyat. Ingin pertama tentunya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah dengan tekun, dengan kerja keras, dengan disiplin telah memberi dharma baktimu yang sebaik-baiknya pada bangsa dan rakyat kita di pemerintahan yang saya pimpin. Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda. Berusia 1 tahun menjabat sebagai presiden, Prabowo telah merombak kabinetnya sebanyak 3 kali. Ya, total 6 menteri telah diganti. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Usai pelantikan, Presiden Prabowo membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Total ada 48 menteri, 5 kepala badan, serta 59 wakil menteri. Empat bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto merombak atau reshuffle kabinetnya untuk pertama kali pada 19 Februari 2025. Saat itu Satrio Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi diganti. Satrio sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya memarahi pegawai di rumah dinas karena masalah air. Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya. Prabowo menunjuk Brian Yuliarto menggantikan Satrio sebagai Mendikbudristek. 7 bulan kemudian, tepatnya pada 8 September 2025, Presiden Prabowo kembali merombak kabinetnya. Kali ini terdapat 5 menteri yang terkena reshuffle, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dito Aryo Tejo juga dicopot dari kursi Menpora, namun saat itu belum diumumkan penggantinya. Prabowo melantik Purbaya Yudisadewa menggantikan Sri Mulyani, Mukhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding, serta Ferry Juliantono menggantikan Budi Aris Setiadi. Prabowo juga membentuk 1 kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh yang dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. 9 hari pasca reshuffle jilid 2, pada 17 September 2025, Prabowo kembali merombak kabinetnya. Dalam reshuffle jilid 3, Presiden Prabowo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri. Jamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan, sementara Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pemirsa, program magang nasional gelombang pertama resmi dibuka. Ya, program ini merupakan komitmen pemerintah untuk hadir memberikan kesempatan bagi para lulusan baru memperoleh pengalaman kerja. Ya, pada pembukaan program pemagangan nasional, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau BPPK mengatakan antusiasme terhadap program ini sangat tinggi. Tercatat 1.668 perusahaan yang mendaftar dengan total usulan posisi magang sebanyak 26.181 sejak dibuka pada 1 Oktober lalu. Sementara itu, jumlah seluruh pendaftaran program magang nasional hingga hari terakhir pada 19 Oktober kemarin sebanyak 15.876 peserta dinyatakan lolos. Menurut Menteri Ketenagakerjaan,
Yeserli, ini program pemagangan nasional ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan perguruan tinggi agar lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja. Yang pertama teman-teman, tujuan magang, tadi juga sudah disampaikan Pak Menko, adalah memberikan pengalaman kerja, memberikan exposure terkait tentang dunia kerja, dan kemudian meningkatkan kompetensi. Jadi untuk memastikan 3 tujuan ini tercapai, perusahaan tempat magang itu wajib menyiapkan mentor. Dan ada mekanisme Monef yang kita laksanakan. Jadi kita memiliki aplikasi Monef Magang. Di situ nanti akan di-track terkait dengan aktivitas para peserta magang apa saja tiap hari. Kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai dan kemudian dinilai oleh mentor. Itu yang menjadi fokus. Harapan kita, makanya saya sampaikan tadi harapannya, dengan adanya peserta magang ini juga bisa membantu perusahaan untuk berkembang, dan ketika perusahaan itu membutuhkan tambahan karyawan, kami sangat yakin kandidat utamanya adalah dari peserta magang ini karena mereka sudah 6 bulan berinteraksi. Pemirsa, pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000 per 3 bulan yang menyasar 35 juta keluarga penerima manfaat. Ya, bantuan langsung tunai tambahan ini diberikan mulai 20 Oktober hingga Desember mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat kepada 35 juta lebih kepala keluarga penerima manfaat. Pemberian bantuan langsung tunai tambahan ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp300.000 selama 3 bulan pada Oktober, November, dan Desember 2025. Menurut Airlangga, BLT ini berbeda dengan BLT yang disalurkan Kementerian Sosial setiap bulan melalui program Keluarga Harapan dan bantuan sembako. Pertama terkait dengan bantuan langsung tunai, ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 36.783 keluarga penerima manfaat, dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Dan ini desilnya 1-4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta, dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos, dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti. Sementara Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemberian BLT tambahan ini dapat dilakukan karena adanya pengalihan atau efisiensi anggaran dari kegiatan-kegiatan non-produktif. Dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu kan adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif. Nah, untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif. Termasuk juga pada saat akhir tahun kemudian kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di desil 1 dan desil 4. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama 1 tahun.
Penyaluran BLT Kesra ini dimulai Senin 20 Oktober 2025 dan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara serta PT Pos Indonesia. Tim Liputan Anyus melaporkan. Bisa sejak dimulai pada Januari lalu, makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Pemerintah masih optimis tahun ini bisa mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Makan bergizi gratis, MBG, menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Program ini sebelumnya terus digaungkan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres tahun 2024 lalu. Presiden Prabowo menyebut program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik. Sejak berjalan secara bertahap pada 6 Januari 2025, MBG telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Sementara jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program MBG terus bertambah. Data per Oktober 2025 menunjukkan bahwa 10.681 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Badan Gizi Nasional optimis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi sesuai target pada tahun 2025. BGN kini fokus mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Badan Gizi Nasional juga terus mengevaluasi dan membenahi sejumlah kekurangan dan kendala dalam program makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. 1 tahun memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto aktif tonjolkan peran Indonesia di panggung internasional. Ya, sejumlah pertemuan yang menjadi sorotan diantaranya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Satu tahun memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto aktif menonjolkan peran Indonesia di kancah internasional. Sejak dilantik, Prabowo tercatat telah melakukan kunjungan kenegaraan ke 24 negara. Sejumlah momen bersejarah pun tercipta ketika Presiden Prabowo Subianto menemui para pemimpin dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri pertemuan multilateral di New York pada 23 September 2025. Pertemuan tersebut hanya dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah. Kemudian pada KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir 13 Oktober lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Trump menyebut kehadiran Prabowo sebagai sosok pemimpin hebat dari Indonesia. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. Selain Trump, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping pun menjadi sorotan dalam 1 tahun kepemimpinannya. Presiden Prabowo menjadikan China sebagai negara pertama yang disinggahi dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke luar negeri usai dilantik pada 20 Oktober 2024. Saat kunjungan luar negeri perdananya pada 9 November 2024, Presiden Prabowo disambut Presiden Xi Jinping dengan sambutan protokoler militer dan hamparan karpet merah yang istimewa. Kehangatan hubungan Prabowo Xi Jinping pun kembali terlihat pada pertemuan bilateral yang dilangsungkan pada 3 September 2025 lalu di Beijing.
Hal ini semakin memperlihatkan sinyal diplomatik betapa penting dan strategisnya hubungan kemitraan antara Indonesia dan China. Dicecar hasil investigasi saat rapat dengar pendapat terkait dengan kasus lansia yang meninggal dunia usai menjalani tindakan operasi bisu. Kepala Dinas Kesehatan Karawang emosi. Ya, kemarahan Kepala Dinas picu kemarahan pihak keluarga korban hingga berujung kericuhan. Kericuhan pecah saat rapat dengar pendapat Komisi 4 di Gedung Paripurna DPRD Karawang, Jawa Barat membahas dugaan kelalaian medis Rumah Sakit Hestin, Rengas Dengklok, Karawang. Kepala Dinas Kesehatan Karawang yang terpancing emosi saat dicecar hasil investigasi terkait kasus meninggalnya Mursiti disambut amarah dari pihak keluarga korban. Sejumlah peserta RDP yang hadir berusaha menengahi dan melerai. Namun keributan semakin memanas saat Kepala Dinas meninggalkan tempat duduknya. Terkait insiden ini, Kepala Dinas Kesehatan Karawang meminta maaf. Dirinya menegaskan hasil penelusuran tim medik masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan secara lengkap. Terang-terangan astagfirullahaladzim. Sebelumnya seorang lansia bernama Mursiti warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia usai menjalani tindakan operasi bisul pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dugaan malpraktek muncul setelah beredar video ditemukannya gulungan kain kasa di belahan perut bagian bawah saat prosesi pemandian jenazah Mursiti. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Misal Lisa Mariana batal hadir di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, Lisa batal hadir karena sedang sakit dan meminta penundaan pada pekan depan. Kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, memastikan pemeriksaan Lisa Mariana baru bisa dilakukan pada pekan depan. Ia beralasan Lisa Mariana saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa hadir ke Bareskrim. Untuk menghormati proses hukum, tim kuasa hukum mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke Bareskrim Polri. Surat tersebut disampaikan tim kuasa hukum ke Bareskrim Polri. Hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana untuk pemanggilan sebagai tersangka. Yang hari Senin ya, hari Senin. Tapi karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirnya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah. Yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Kalau tidak berhalangan antara tanggal 23 ataupun 24. Ya, pemirsa, sebelumnya Bareskrim Polri menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya, penetapan tersangka dilakukan polisi sejak Jumat pekan lalu. Penyidik Bareskrim Polri melakukan pemanggilan terhadap selebgram Lisa Mariana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Polisi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Lisa sebagai tersangka Jumat 17 Oktober 2025. Penetapan tersangka sendiri sudah dilakukan pekan lalu. Penetapan tersangka terhadap Lisa Mariana ini dilakukan pasca serangkaian penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap Ridwan Kamil. Polisi pun menjadwalkan pemeriksaan Lisa Mariana sebagai tersangka ke depannya. Selebgram Lisa Mariana sebelumnya mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Dalam perjalanan kasusnya, hasil tes DNA dari Bareskrim Polri menunjukkan anak Lisa Mariana negatif dengan DNA Ridwan Kamil.
Dari Jakarta, Nata Arman Sutrisno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Terdakwa anak pengusaha Riza Khalid Muhammad Keri Adrianto Riza kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya, sidang mendengarkan keterangan dua saksi mantan petinggi Pertamina, yakni mantan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Persero, Hanung Budia, dan mantan Direktur Logistik PT Pertamina, Alfian Nasution. Di hadapan majelis hakim, kedua saksi menjelaskan teknis tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kuasa hukum terdakwa Keri, Lingga Nugraha, ini menilai dari keterangan saksi, PT Pertamina memang membutuhkan penimbunan BBM sejak awal tahun 2012. Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Keri dan dua terdakwa lainnya terlibat dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan merugikan negara hingga 285,1 triliun rupiah. Bisa ribuan orang pelamar kerja dari berbagai daerah memadati lokasi dan berdasarkan di depan pintu masuk sebuah perusahaan di Desa Kedung Kelor, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, para pencari pekerjaan rela berdesakan karena mendapat kabar perusahaan akan merekrut 15.000 pekerja. Pemirsa, aksi saling dorong dan berdesakan terjadi di depan pintu masuk perusahaan di Jalan Pantura, Tegal, Pemalang, tepatnya di Desa Kedung Kelor, Warung Reja, Kabupaten Tegal. Ribuan pencari kerja ini rela berpanas-panasan dan juga berdesakan di depan gerbang aula perusahaan demi mendapatkan kesempatan kerja. Sebelumnya, mereka mendapat kabar jika perusahaan yang memproduksi sepatu membutuhkan 15.000 tenaga kerja baru. Tingginya antusiasme para pelamar mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk bisa bekerja di sektor industri manufaktur, khususnya di wilayah Pantura Jawa yang dikenal sebagai kawasan padat penduduk dan industri berkembang. Pemirsa, Pemprov Jakarta akan menyulap kolong tol yang kumuh menjadi taman kota. Ya, targetnya akan ada 300 taman kota baru yang dibangun di tengah hutan beton Jakarta. Ada Naura Safika di Taman Kolong Tol Slipi Jakarta Barat dan berikut informasinya pemirsa. Pemirsa, hari ini saya lagi olahraga nih sambil ngadem di salah satu taman karena akhir-akhir ini di Jakarta tuh panas banget. Jadi kayaknya paling cocok kalau misalnya panas-panas gini ngadem di taman ya. Tapi nggak harus taman yang berukuran besar, sebenarnya taman berukuran kecil pun juga sudah cukup sekali untuk bisa warga menghabiskan waktu beraktivitas dan juga berinteraksi satu sama lain. Dan salah satunya seperti tempat yang saya saat ini sedang berada, ini adalah salah satu taman di kolong flyover Slipi, Jakarta Barat, di mana taman ini diolah menjadi skate park dan juga tempat untuk berolahraga yang pastinya bermanfaat sekali untuk warga yang ada di sini. Nantinya dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung akan menambah 300 taman untuk di seluruh Jakarta yang dimana nantinya dengan memanfaatkan lahan-lahan terbengkalai seperti salah satunya di kolong flyover ini. Dan juga pastinya kalau ngomongin fasilitas di taman ini lengkap sekali. Salah satunya ada skate park untuk Anda yang hobi main skateboard. Dan untuk mengetahui warga melakukan aktivitas seperti apa saja sih di taman ini, saya akan mencoba mengajak salah satu warga yang ada di sini. Ibu, mungkin boleh dikasih tahu tanggapan Ibu terkait dengan taman yang ada di Slipi ini gimana sih? Bagus banget ya menurut saya ya buat lebih dekat, istilahnya lebih terjangkau kalau ke sini gitu. Udah berapa kali Ibu Evi ke sini bersama dengan teman-teman? Udah 2 kali. Ya, dan seperti yang kita ketahui memang dari warga ini memberikan respon yang positif sekali karena mereka bisa menghabiskan banyak sekali kegiatan yang bermanfaat di sini dan juga berinteraksi dengan satu sama lain di taman yang sudah disediakan. Untuk saat ini taman di Jakarta ini masih terbilang kecil, yaitu di angka 6%, di mana harusnya 30%. Dan seperti yang kita ketahui bersama juga pastinya dengan adanya taman yang dibuat seperti ini akan menambah manfaat untuk warga sekitar. Kita sebagai warga Jakarta khususnya harus bisa menjaga dengan baik dan dengan sesama untuk fasilitas yang sudah diberikan.
Dinilai efektif dalam menindak pelanggaran lalu lintas di jalan raya, Korlantas Polri akan menambah 1.000 kamera etle di Jawa Timur pada 2026 mendatang. Ya, pemirsa, Jawa Timur tercatat masuk dalam 3 besar angka kecelakaan terbesar di Indonesia. Sementara di wilayah Polda Jawa Timur telah terpasang 216 kamera etle yang tersebar di sejumlah kota dan kabupaten. Korlantas Polri berencana akan menambah 1.000 kamera etle di Jawa Timur pada tahun 2026 mendatang. Dan diharapkan revitalisasi etle bisa mendorong disiplin masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Etle sudah berjalan dengan baik, nanti akan kita sempurnakan. Kalau jumlahnya baru 216, nanti akan kita tambah lagi di 2026, minimal nanti ada 1.000. Sehingga harapan kami dengan adanya etle, penegakan hukum dengan tepat. Ya, pemirsa, penyanyi Krisdayanti berhasil mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan Wushu Internasional di Emeishan, China. Ia berhasil meraih perak dalam kategori Women's Single Whip and Routine. Diva Pop Indonesia, Krisdayanti berhasil membawa pulang medali perak dalam kejuaraan Wushu Internasional di China. Ya, Krisdayanti berhasil meraih juara 2 dalam kategori Women's Single Weapon Routine dan membawa pulang medali perak pada ajang World Kung Fu Championship yang digelar di Emeishan, China. Dalam unggahan Instagramnya, pelantun menghitung hari itu memperlihatkan momen saat dirinya tampil di arena pertandingan dengan seragam wushu merah yang mencolok. Ia juga tampak penuh semangat menunjukkan jurus-jurus andalannya di hadapan juri internasional. Setelah pertandingan, Krisdayanti mengunggah video ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungan yang diberikan. Sebelum berangkat ke Cina, istri Raul Lemos itu sempat membagikan persiapan latihannya di media sosial. Dalam unggahannya tersebut, Krisdayanti juga meminta doa agar kontingen Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik di kejuaraan tersebut. Di usianya yang telah menginjak 50 tahun, Krisdayanti menunjukkan dedikasi tinggi dan semangat pantang menyerah dalam menekuni dunia olahraga khususnya wushu. Krisdayanti membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang diva musik, tapi juga seorang atlet tangguh yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pemirsa, kisah nyata menyeramkan si tukang jagal Suwirjo dari Jawa Timur kini hadir di Tangerang. Ya, sensasi memacu adrenalin dan mengalahkan rasa takut bisa Anda jajal di wahana berhantu Kampung Sunyi Siwurjo. Dan rekan kami Camar Henda akan mengajak Anda menyelesaikan misi untuk keluar dari kampung berhantu berikut ini. Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini saya lagi nggak ada di program berburu hantu, tapi sebenarnya saya udah merinding ya, karena biasanya bulan Oktober ini identik dengan bulan mistis ya, apalagi perayaan Halloween. Nah sekarang saya mau coba untuk main-main ke rumah hantu yang paling luas di Tangerang. Ini Kampung Sunyi Suwirjo ya. Kita bakal lihat keseruan di dalam seperti apa. Apakah hantu yang di dalam berhasil nakut-nakutin saya atau justru hantunya yang takut sama saya ya? Yuk. Bulan Oktober identik dengan suasana mistis dan perayaan Halloween. Berbeda dari rumah hantu pada umumnya, Kampung Sunyi Suwirjo di Kartens Mall Kabupaten Tangerang mengusung kisah nyata yang diadaptasi dari legenda kelam Tanah Jawa. Dengan luas area mencapai 1.995 meter, wahana ini menjadi rumah hantu terluas di Tangerang, Banten. Suasana kampung tua, aroma dupa, dan melati, hingga suara gamelan Jawa menciptakan atmosfer yang membuat bulu kuduk merinding. Ya, sebelum kita ikut jurit malam, pemirsa, mata kita harus ditutup ya Mas ya. Oke, selain mata juga semuka-muka ditutup juga nih pemirsa. Pengunjung tak hanya menonton, tetapi diajak menelusuri kisah berdarah Suwirjo, seorang pria yang menjadi jagal demi memperkaya diri dan menambah kesaktian dengan tumbal manusia. Ritual mistis
lorong gelap, dan adegan pembantaian disimulasikan dengan detail. Saya ini bangun ini juga karena untuk merayakan Halloween juga di Kartens Mall ya gitu. Jadi dalam perayaan ini saya mengangkat cerita Nusantara juga untuk mengembangkan orang-orang tahu oh ternyata kita juga ada cerita Nusantara yang begitu kelamnya gitu. Saya mengangkatnya dari situ sih. Untuk pengunjung semua usia, siapa yang berani aja, siapa yang punya adrenalin tinggi aja sih gitu. Setiap pengunjung diberikan misi untuk menyelesaikan tantangan, menemukan petunjuk, dan keluar dari labirin Kampung Sunyi yang menyeramkan. Ya, pemirsa, sekarang kita sudah mau menyelesaikan misi yang pertama. Kita sudah naik mobil ambulans. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh pemandu yang pertama bahwa kita harus menemukan 2 petunjuk lagi. Jadi itu sudah ada 1, kemudian kita harus menemukan 2 petunjuk lagi ya. Wah, ini suasananya saya nggak ngerasa berada di mall ya, tapi betul merasa ada di kampung yang sunyi. Kita harus dorong misi pertama. Allahu Akbar. Bang. Selesai misi pertama, kami kembali ke ambulan untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Kami harus menyusun kode-kode yang ada untuk bisa masuk ke dalam. Kita harus cari jalan keluar karena ini ada kanan kiri semuanya setan semua, dan kita udah bantu doain korban dari Suwirjo. Jadi kita mau cari pintu keluar. Meskipun kami bertiga, tetap saja lihat kanan kiri hantu yang seram juga. Kami harus tetap fokus menyelesaikan misi ini. Oh juga nih pintu keluarnya dari rumahnya Suwirjo. Pemirsa, akhirnya saya berhasil buat keluar dari Kampung Sunyi Suwirjo. Jadi buat pemirsa semua yang ingin merasakan sensasi mistis ya yang berasal dari cerita asli yang ada di Jawa, yang mana Suwirjo ini merupakan sosok biasa sebetulnya yang bisa dibilang tersesat dan juga harus melakukan hal-hal yang tidak biasa untuk mendapat kekayaan ya. Langsung saja bisa datang sampai dengan akhir Oktober ini hanya di Kartens Mall. Pemirsa, di masa kejahatan senjata total, rumah-rumah warga di Gaza kembali dibombardir pada hari Minggu. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.